Halo guys, perkenalkan nama saya Deva Dija Chandrawinata dengan PM 2501030058. Di sini saya akan membuat video tugas Applikom 2026 untuk bisa memperlihatkan kalian cara mengerjakan tugas dari saya ya. Oke, langsung ke nomor 1 saja. Nah, langsung aja kita kerjain nomor 1. Kita lihat soalnya dulu. Soalnya itu kita disuruh berdasarkan dataset yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan sangat tinggi tapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Jadi kita suruh menghitung departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi tapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Jadi kita lanjut aja langsung ke pengerjaannya. Oke guys, kita langsung saja mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu kita pakai rumus kontif. Kita tulis dulu kontif. Ini yang ini. Terus kita cari kolom departemen. Kita blok. Terus kita titik koma. Setiap laptop itu titik koma berbeda-beda. Biasanya ada yang titik koma, ada yang titik. Ada yang koma. Terus maaf. Terus kita cari departemen kita yang mau cari, itu legal. Terus titik koma lagi, kita cari job satisfaction. Terus titik koma, kita kasih tanda petik, kita kasih angka yang terbesar 5, tanda petik lagi. Terus titik koma, kita cari kolom stress. Terus kita titik koma lagi, kasih tanda petik, kita kasih nomor 1. Sorry 1. Kita kasih tanda petik lagi, langsung kita enter aja. Nah, langsung ketemu hasilnya itu 25. Jadi seperti ini cara ngerjain nomor 1. Gampang kan? Terus langsung kita lanjut nomor 2. Nah, untuk nomor yang kedua, kita lihat soalnya. Gunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori rata-rata pengalaman terendah. Kita disuruh cari rata-rata pengalaman kerja dengan status kategori pernikahan. Terus kita analisis rata-rata yang tertinggi dan terendah. Langsung aja kita kerjakan. Nah, kita lanjut nomor 2. Nomor 2 itu kita pakai pivot table. Pivot table itu ada di insert di bagian sini. Sebelumnya kita cari data yang mau kita pakai, yaitu data dari kolom D sampai kolom F. Biar cepat kita blok semuanya aja. Sebenarnya kita cuma butuh kolom D sama F, tapi biar cepat kita blok semuanya langsung. Terus kita pencet pivot table. Terus exiting ini. Terus lokasi biar kita keluarnya di sini. Langsung kita oke aja. Nah, kita itu mau nyari ini sama ini. Kita kan job levelnya itu nggak usah dicentang, kita nggak butuh. Terus kita cari rata-ratanya. Nah, ini keluar hasilnya. Jadi kita langsung analisis aja. Analisisnya itu yang tertinggi itu ada di widowet 19. Terus yang paling rendah itu ada di single 5,89 sekian. Jadi seperti itu nomor 2 nya. Kita lanjut langsung ke nomor 3. Terus untuk yang nomor ketiga itu kita disuruh analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan job level dengan rata-rata work life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Ya, kita langsung kerjain aja.
Nah, kita lanjut nomor 3. Nomor 3 itu kita pakai pivot table lagi, tapi itu pakai sebelumnya yang kita butuhin itu data job level, terus WLB sama physical ini di kolom K. Di nomor ini ada dua cara lama sama cara cepat. Kalau cara cepat itu kita pakai rumus average, terus cari job level, titik koma min, titik koma WLB semuanya, terus langsung enter aja. Ketemu di sini 3,16 sekian. Terus ini pakai cara lama, tapi kalau pakai cara lama itu menurutku kurang efisien karena apa ya, harus kita cari satu-satu per departemennya. Langsung kalau pakai cara cepatnya, kita langsung pakai cara cepat aja. Kita buka lembaran baru, terus kita salin data-data yang kita butuhin seperti job level, terus WLB, sama satunya physical. Nah, ini data-data yang kita butuhin. Terus kita blok semuanya, tiga-tiganya. Terus kita cari pivot table. Terus kita kasih lokasi di sini. Terus langsung oke aja. Terus kita cari yang WLB dulu. Terus kita cari rata-ratanya. Oke. Terus kita bikin lagi versi yang physical activity. Kita blok semuanya. Terus kita cari pivot table. Terus sampingnya. Oke. Terus kita centang yang job level sama physical activity. Kita cari rata-ratanya. Bentar. Oke. Jadi ketemu hasilnya. Terus langsung kita analisis aja. Analisisnya untuk yang tertinggi itu dari yang WLB itu di senior 30,63 sekian. Terus dari data yang physical activity itu di lead di 2,073 sekian. Jadi seperti itu cara cepatnya biar kita nggak nyari satu-satu. Terus ya langsung aja kita lanjut ke nomor 4. Untuk nomor 4 kita disuruh membuat grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen sumbu X dengan setiap batang dibagi berdasarkan 3 kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label, sumbu, dan legenda yang jelas. Jelaskan pula langkah-langkahnya. Jadi kita disuruh bikin grafik batang dengan jumlah karyawan berdasarkan departemen sumbu X. Langsung aja kita kerjakan. Oke, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 itu kita disuruh bikin tabel. Jadi kita awalnya kita blok semuanya. Terus kita cari insert. Terus kita pakai pivot chart. Terus ini lokasinya kita pilih di sini.
Nah, kita oke deh. Nah, keluar, kita pilih departemen yang kita butuhin, MID sama job level, terus satunya departemen, salah departemen. Nah, job level ini kita ganti jadi move to legend. Terus MID ini kita jadi hitung. Nah, terus kita ubah dulu jadi tabel batang. Terus buat ngeluarin angkanya kita pakai label data. Nah, kita gedein dulu biar jelas. Nah, udah selesai. Bisa kita lihat analisis, kita langsung analisis aja. Jadi kalau senior itu yang biru muda, min itu kuning atau kuning, terus light itu abu-abu, orange itu junior, intern itu yang biru tua. Jadi bisa kita lihat job levelnya itu tidak merata. Terus karyawan yang terbanyak itu di IT hampir 800-700 sekian. Terus customer service sama HR itu yang terendah atau tersedikit, terkecil. Jadi itu seperti itu nomor 4. Kita lanjut nomor 5 yang terakhir. Ya, untuk nomor 5 itu ada 2. Yang satu itu disuruh lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan tidak memiliki lembur. Terus yang kedua, lakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Jadi kita disuruh analisis kedua soal ini. Oke, langsung ke Excelnya aja. Nah, kita lanjut nomor 5. Nomor 5 itu kita awalnya kita filter dulu yang have out. Kita filter di mana ya? Saya tadi ya di data. Terus kita blok dulu, kita filter yang files. Nah, oke. Terus kita salin ini, terus buka lembaran baru, kita kasih di sini. Terus kita ganti dulu biar gampang, false. Terus kita ganti filternya jadi true. Terus kita salin lagi. Kita salin, terus kita ganti jadi true. Nah, kalau udah sampai sini, kita gunain data analis yang ada di sini. Kita blok keduanya dulu, terus kita pakai data analis, terus kita cari yang namanya t-test to sample assuming, yang paling panjang. Terus kita oke. Terus ini yang ini, terus yang ini yang true. Terus label output range. Terus ininya kita
kasih di sini aja, terus oke. Nah, jadi biar kita tahu nilainya, kita salin dulu. Sorry. Kita salin dulu, kita pindah ke bawahnya aja, terus kita ganti jadi number. Nah, kalau datanya ketemunya 0,00 itu kan analisisnya itu kita apa ya, jadi antara kepuasan kerja yang tidak lembur dengan lembur itu berbeda, pokoknya itu. Nah, kita lanjut nomor 5 yang kedua. Nomor 5 yang kedua, kita membutuhkan data dari workload sama job satisfaction. Kita salin keduanya, kita pindah ke sini seperti ini, terus langsung kita pakai data analis lagi. Terus kita pilih yang correlation, terus kita oke aja. Bentar, ini ada kesalahan. Kita blok keduanya langsung. Terus output range kita mau keluarin di mana, di lokasi di mana, terus kita oke aja. Nah, di sini keluarnya min 0,25343, hampir ke 0 karena mendekati ke 0. Jadi di sini tidak ada hubungan linear, hampir tidak ada hubungan linear dari workload sama satisfaction-nya. Jadi seperti itu nomor 5. Sebelumnya kalau ada kurangnya minta maaf. Terima kasih semua.